Perkenalkan, nama saya Chloe. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara bagaimana membuat print laporan barang masuk dan ada juga barang keluar, barang rusak. Jadi nanti di tampilannya ini seperti ini contohnya. Saya masukin tanggalnya, misalnya tanggal awal itu dari tanggal 1 bulan 10, lalu yang di tanggal akhirnya itu tanggal 31 Oktober. Terus pas di print, dia muncul seperti ini. Beserta ada printnya gitu. Dia langsung otomatis muncul tampilan untuk fotonya. Lalu kita langsung masuk ke Sublime-nya untuk penjelasannya. Jadi pertama kita buat dulu file view baru yang untuk laporan barang masuknya. Di sini saya udah buat, makanya tampilannya itu seperti ini. Jadi di sini itu saya ada taruh base URL-nya untuk laporan barang masuknya. Ini yang URL ini fungsinya nanti akan memproses datanya setelah formulirnya disubmit gitu. Lalu menggunakan metode post, berarti data yang dikirim itu tidak akan terlihat di URL-nya gitu. Lalu untuk LBM ini saya udah buat functionnya seperti ini. Ini tidak lupa dibuat juga functionnya agar bisa ini. Kalau enggak dia not found datanya. Saya taruh header, menu sama footernya aja. Karena untuk bagian tampilannya aja. Lalu untuk bagian ini ya, pas di submit dia langsung ke sini, ke tampilan ini ya. Ya jadi di sini tuh saya pakai stylenya itu CSS biar dia mengatur gaya tampilan halamannya itu. Lalu di bagian body ini dia mengatur teksnya biar bisa ke pusatnya gitu, biar center gitu ke tengah. Lalu yang tabel ini dia mengatur marginnya, batas dan lebar tabelnya itu. THTD ini dia mengatur batas dan padding sel tabelnya di bagian tabel. Lalu di sini ada header, logo, dan title. Dia mengatur gaya untuk header, logo, dan judulnya. Lalu di sini ini bagian untuk menampilkan logo dan judul untuk halaman laporannya. Jadi dia seperti ini nanti tampilannya. Jadi nanti dia seperti ini tampilannya. Oh, ini. Lalu judul laporannya ini untuk tabel laporan saya buat seperti ini. Di sini saya taruh untuk print secara otomatisnya ya. Ini scriptnya ini secara otomatis menampilkan tampilan printnya gitu saat halaman dibuat. Lalu kita ke functionnya. Untuk function laporan barang masuknya ini yang di bagian print ini ya. Jadi di baris ini dia mengambil nilai dari input formnya tanggal awal yang dalam form itu, lalu dia menyimpan ke dalam variabel ini. Dan tanggal awal itu untuk dalam laporannya itu. Ini juga sama. Untuk tanggal akhir dia menyimpan ke dalam variabel B ini. Lalu di sini dia memanggil metode filter ini dari objek Joyce untuk mendapatkan data barang masuknya. Jadi di sini saya beri parameter termasuk nama tabel gitu, kondisi join dan tentang tanggal input yang diambil sebelumnya. Hasil dari query-nya ini disimpan di ini dengan dengan kunci tadi sesuai. Jadi di model belajarnya itu seperti ini. Kan ini filternya kan. Kita butuh model seperti ini. Jadi fungsi ini tuh bertugas untuk mengambil data dari dua tabelnya itu. Di dalam fungsinya ini dia menerima beberapa parameter termasuk nama tabelnya atau nama tabel kedua dan kondisi join filter tanggalnya itu. Di sini return list DB ini dimulai dengan memanggil metode tabelnya dari database yang akan berfungsi pada tabel yang diberikan gitu. Lalu kemudian kita melakukan join dengan tabel kedua
menggunakan kondisi join yang diberikan gitu. Lalu di sini where filter ini dia menerapkan kondisi filter berdasarkan tanggalnya. Lalu di sini ada get. Dia mengambil hasil query dan get resultnya itu dan mengembalikan data dalam format yang bisa digunakan. Jadi seperti itu. Dan untuk laporan barang masuk seperti itu, dan laporan barang keluar itu sama. Tetapi pas misalnya di dalam laporan nih tanggal 16 bulan 10 saat kita masukkan tanggal 17, misalnya tanggal 17, dan tadi itu tanggal 16 kan, 17 sampai 31, dia nggak bakal munculin yang tanggal 16 itu, karena yang dicari sini itu tanggal awalnya. Jadi kalau misalnya kita tambahin, misalnya tanggalnya itu 22, dan ini dari tanggal 1 ya, sampai ke tanggal 21. Yang tadi pas ditambahin apa barangnya di tanggal 22 kan, nanti yang tanggal 22 itu nggak bakal muncul di sini. Karena tanggal akhirnya itu di tanggal 21. Jadi kalau misalnya kita taruh di tanggal 22, bakal muncul ya. Di tanggal 22. Misalnya di barang keluar. Di sini tanggal 17. Kalau misalnya batas akhirnya itu di tanggal 16. Oh, salah. Batas akhirnya tanggal 16. Dia bakal munculin yang tanggal 16 saja. Kalau misalnya tanggal akhirnya 31. Nah, dia bakal munculin tanggal yang belum sampai ke tanggal 31 ya. Sama halnya dengan yang barang rusak. Jadi seperti itu. Function-nya juga sama. Hanya di copy ke bawahnya lagi. Dan yang begini ini diganti jadi barang keluar. Juga pakai filternya. Jadi segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.